Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi dengan saya, channel Sukses dengan Logika Tuhan. Kali ini saya akan berdiskusi dengan sahabat-sahabat sekalian berkaitan dengan rumus satu langkah menuju sukses. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jikalau kalian ingin mengetahui bagaimana rumus sukses dalam satu langkah, silahkan ikuti slide demi slide ini sampai selesai. Insya Allah, kalau sahabat-sahabat sekalian mengikuti sampai selesai, sahabat-sahabat sekalian bisa menemukan rumus sukses yang luar biasa, dan ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sahabat-sahabat sekalian, saya akan berbagi inspirasi dalam hal ini bagaimana kita semua untuk meraih kesuksesan. Karena kesuksesan itu menjadi tujuan hidup kita di muka bumi ini, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Mari kita ikuti sahabat-sahabat sekalian. Apa itu satu langkah menuju sukses? Tentu saya akan menyampaikan satu hal penting dulu di sini, bahwa manusia adalah makhluk berpikir. Inilah perbedaan manusia dengan makhluk lainnya, dengan jin sekalipun, atau dengan hewan. Ciri khas daripada manusia ini adalah makhluk berpikir. Allah di dalam Al-Quran menyampaikan banyak ayat, dan salah satu penelitian yang dilakukan oleh seorang ulama, beliau menyimpulkan atau beliau menghitung ada kurang lebih 63 kali Allah memerintahkan manusia untuk berpikir. Nah, ini entah kebetulan atau tidak ya, 63 kali ini sama dengan usia Nabi Muhammad Rasulullah SAW, karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu meninggal 63 tahun. Dan kebetulan saja, ini juga apa kebetulan atau memang udah skenarionya, bahwa 63 kali Allah memerintahkan manusia untuk berpikir di dalam Al-Quran. Ini artinya mungkin juga bahwa Rasulullah SAW selama hidupnya beliau adalah termasuk orang-orang yang berpikir, dan ini menjadi tentunya contoh teladan bagi kita semua. Nah, satu langkah menuju sukses apa itu sahabat-sahabat sekalian? Saya ingin mengingatkan memori Anda kepada cerita di dalam kitab suci. Mungkin sahabat-sahabat sekalian masih ingat ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu mau menyembelih anaknya. Nah, bisa dibayangkan anak sematawayangnya yang sangat diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Ternyata ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi bahwa anaknya itu harus disembelih. Dan ini sahabat-sahabat sekalian, luar biasa, Nabi Ibrahim meyakinkan dirinya bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah tersebut. Dan perintah tersebut setelah dilaksanakan, ternyata Allah memberi kemurahannya. Pengorbanan yang tadinya harus dilakukan dengan menyembelih anaknya, ternyata diganti dengan seekor kambing. Ini adalah cerita yang dari tahun ke tahun, dan ini diberitakan oleh para ulama, para kiai sebagai satu kewajiban bagi umat Islam tentunya. Nah, jadi melalui kejadian Nabi Ibrahim itu sampai kepada kenabian Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun melanjutkan ritual ini dengan setiap tahun kita mengenal ada Hari Raya Idul Kurban. Nah, pertanyaannya kita, mengapa sih setiap tahun Tuhan menganjurkan kita untuk berkorban ya? Kita harus sedikit paham juga gitu. Memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita bertanya-tanya lagi, sudah sajalah laksanakan. Karena itu sudah perintah dari Allah, nggak perlu tanya-tanya. Ya udah, laksanakan aja kalau kita termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sih, itu juga tidak salah. Tapi kalau kita juga ingin tahu ada apa, ya tak ada salahnya juga. Bahkan bisa jadi orang kalau sudah tahu maksudnya apa yang diperintahkan Allah, keyakinannya bisa lebih tinggi. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk memahami tadi mengapa kita harus berkorban gitu ya.
Ini saya menyampaikan pemahaman berdasarkan keterangan dari ayat suci Al-Quran, surat Al-Kautsar. Seperti sudah saya sampaikan beberapa video sebelumnya, mungkin saya sudah menyampaikan bahwa dalam surat Al-Kautsar ini adalah kunci kita memahami berkurban itu untuk apa sebetulnya. Nah, ini yang harus sahabat-sahabat perhatikan, ada di ayat 1 dan ayat 2 nih. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, itu satu. Yang kedua, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini dua. Nah, ini ada apa yang menarik nih dari ayat ini? Mungkin sahabat-sahabat sekalian belum pernah terfikir sebelumnya ya. Padahal ini dibaca setiap hari berulang-ulang, bahkan dalam setiap sholat mungkin karena kita ingin cepat menggunakan surat-surat pendek ini gitu ya, seperti saya gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi ya lagi on, eh, lagi naik, kondisinya lagi fit, ya kita pakai surat-surat yang panjang. Tapi kalau lagi terburu-buru, kemudian agak berat, agak capek dan sebagainya, kita baca surat-surat pendek. Nggak masalah sih, sebetulnya Allah nggak mengukur surat pendek panjangnya. Tapi coba kita sekarang gali maknanya. Ini jangan dianggap surat pendek panjang, tidak berarti yang panjang itu juga orang akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang pendek tidak baik, tidak. Jadi Allah akan dengan adil. Bisa saja surat-surat yang pendek ini juga menjadi satu hidayah atau berkah bagi kita semua. Nah, pada saat ini saya akan memberikan satu berkah buat kita semua. Mudah-mudahan ya Allah menjadikan berkah bagi kita semua dari surat pendek ini. Jadi ada apa nih surat-surat pendek ini? Kuncinya di ayat 1 dan ayat 2. Nah, saya coba jelaskan lagi lebih detail di sini. Jadi surat ke-1 ini di situ fokus kepada nikmat yang banyak di situ. Jadi nikmat yang banyak itu memang itu adalah konsepnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya mencoba menjelaskan dalam bahasa logika ini. Nikmat yang banyak, kemudian di surah ayat kedua itu ada dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, ini dua konsep ini saya coba bahasakan dalam bahasa logika ya. Di bahasa logika itu. Nah, kalau kita baca dengan bahasa logika, maka kita akan menemukan konsep seperti ini. Jadi, salat itu menjadi sebab dan nikmat yang banyak itu adalah akibat. Atau nikmat yang banyak itu adalah akibat dan salat itu adalah sebabnya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian ini logikanya ini sangat fleksibel membacanya, sangat apa ya, sangat terbuka gitu bagi kita semua untuk memahaminya. Tapi saya coba membahasakan logikanya yang sederhana supaya mudah kita pahami. Dari surat Al-Kautsar itu kita menemukan konsep logika seperti ini. Jadi salat itu adalah sebab dan nikmat yang banyak itu adalah akibat. Nah, kemudian jadi berkorban juga termasuk sebab dan nikmat yang banyak juga adalah akibat. Jadi kalau di bahasa logika kan karena kita sholat maka rezeki kita itu sebetulnya akan menjadi banyak. Kalau kita mau berkorban, ya rezeki kita juga akan banyak. Konsep-konsep ini sebetulnya terjadi di lingkungan masyarakat, di kaum entrepreneur, investor dan sebagainya. Ini bahasa-bahasa logika sebenarnya sudah bahasa biasa mereka gitu. Tapi belum tentu mereka kalau ini sumbernya ada dari Al-Quran gitu. Nah, ini saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa berkorban itu akan menghasilkan rezeki yang banyak. Itu logikanya dari Al-Quran gitu. Nah, ini Nabi Muhammad juga persis berbicara seperti konstruksi logika dalam surat Al-Kautsar. Ini saya ingin membuktikan bahwa dalam hadis pun Nabi Muhammad berbicara hampir sama konstruksi logikanya. Ini besarnya pahala, besarnya ujian. Jadi sama aja, jadi besarnya pengorbanan sama dengan besarnya rezeki yang akan didapat. Ini kan sama polanya gitu. Hanya bahasa Nabi dengan bahasa yang disampaikan dalam bentuk pahala dan ujian. Jadi besarnya pahala sama dengan besarnya ujian. Jadi pola konstruksi logika bahasa logikanya sama. Jadi Nabi Muhammad ini menurut saya maka termasuk manusia atau nabi yang cerdas. Nabi yang cerdas karena dia bisa menjelaskan pola bahasa logika yang ada di dalam Al-Quran. Dan pola
pola-pola hadis Nabi ini tidak mungkin keluar dari Al-Quran, karena Al-Quran yang menjadi patokan, bukan Nabinya sendiri. Jadi Nabi berpikir, menyampaikan hadis-hadis itu, tentu kalau dibaca dengan bahasa logika, logikanya tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Gitu. Ya, itu yang dilakukan oleh para ulama untuk mengecek hadis asli atau palsu juga. Para ulama mengecek isi hadisnya itu dengan isi Al-Quran. Kalau bertentangan, tertolak itu hadis. Itu salah satu cara untuk mengesahkan, memvalidasi hadis gitu dengan membandingkan dengan isi Al-Quran. Nah, kalau saya di sini membandingkan dengan pola logika yang ada dalam Al-Quran dengan pola yang hadis. Jadi saya membuktikan bahwa pola-pola kalau dibahas dengan bahasa logika, kalau dibaca dengan bahasa logika, pola Nabi, hadis Nabi Muhammad itu bahasa logikanya sama dengan bahasa logika di dalam Al-Quran. Nah, jadi satu langkah sukses itu apa ya? Tadi satu langkah itu kalau Anda ingin sukses ya sholat dan berkorban, maka insya Allah rezekinya akan banyak. Karena itu rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pola logika atau konstruksi logika yang disampaikan, yang diajarkan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu itu dari Allah Subhanahu wa taala? Ya kan sumbernya Quran. Sumbernya hadis. Hadis Quran itu sebetulnya Nabi tidak menyampaikan pemikiran Nabi, pemikiran yang terlepas dari tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau meneladani Nabi Muhammad, kita juga berpikir harus seperti Nabi Muhammad, berpikirnya bersumber kepada Al-Quran. Nah ini jadi kalau satu langkah sukses itu adalah sahabat-sahabat sekalian harus berani berkorban dimanapun. Kalau menjadi pekerja, pekerjalah yang baik. Berkorban dengan apa? Dengan waktu misalnya, dengan penuh keikhlasan. Kalau dia menjadi entrepreneur ya berkorbanlah dengan investasi yang banyak, dengan niatnya untuk membantu banyak orang. Jadi kuncinya sukses itu adalah berkorban. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Dan mengapa sholat itu termasuk bagian daripada pengorbanan? Ya di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dijelaskan bahwa diperintahkan kepada kita semua untuk meminta tolong kepada Allah itu dengan sholat. Dengan sabar dan sholat. Nah kemudian Allah juga menjelaskan sesungguhnya sholat itu menjadi satu pekerjaan yang berat. So, berapa orang yang banyak tidak atau terlewat atau tidak melakukan sholat dengan alasan kerja sibuk, dengan alasan tidak ada waktu, dengan alasan baju kotor, dengan alasan pekerjaannya tidak memungkinkan untuk sholat. Berapa orang? Jadi pekerjaan sholat itu adalah sangat berat, sekalipun pekerjaannya hanya dilakukan paling lama 5-10 menit paling lama, atau paling singkat 1 menit, tapi itu pekerjaan yang berat kata Allah. Dan memang betul, kita juga kadang-kadang ketemu adzan masih suka menanti-nantikan kan, padahal yang terbaik ketika adzan berkumandang, pada saat itu kita bergegas untuk sholat, tapi berapa orang yang setelah adzan berkumandang baru di akhir-akhir waktu sholat melaksanakan. Berarti sholat itu memang sesuatu yang berat. Maka Allah mengatakan sholat dan berkorban itu adalah satu konsep, satu di dalam satu tataran gitu, dalam satu level yang sama. Jadi ketika orang berkorban dan sholat itu punya nilai yang sama begitu. Maka salah satu cara orang untuk sukses itu ya orang-orang tersebut harus melakukan sholat. Karena sholat itu bagian daripada pengorbanan kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi satu langkah menuju sukses itu yaitu tadi berkorban. Nah, berkorban itu saya bagi menjadi 2 ya. Kalau kita berkorban dengan harta, yaitu ada kaitannya dengan sedekah, dengan mengorbankan harta yang kita miliki untuk kepentingan orang banyak atau berkurban. Itu juga bagian daripada pengorbanan dalam bentuk harta. Nah, sedangkan sholat itu adalah pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk jiwa. Maka sholat itu ada yang sholat duha, ada yang sholat tahajud, ada yang sholat 5 waktu, berbagai macam sholat.
Kenapa harus dikerjakan sholat ini? Karena sholat ini adalah menjadi penyebab kita untuk sukses. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, siapa yang ingin sukses di muka bumi ini? Kalau memang muslim, ya silahkan Anda sholat, kerjakan. Dan itu akan menjadi pelicin seperti pelumas. Akan menjadi pelumas rezeki Anda. Dan lakukan dengan segenap, dengan penuh, dengan keteguhan jiwa. Karena di situ Allah juga akan membayar dengan sepenuh jiwamu, sepenuh dengan jiwamu yang dikorbankan. Dan ingat, orang-orang yang sholat itu sudah tidak terikat dengan harta. Orang-orang yang sholat itu sudah berani dan sudah terbiasa melepas hartanya. Jadi orang yang sholat itu pasti dermawan. Dan itu tidak boleh dipisahkan. Nah sekarang banyak orang yang sholatnya dijalanin, tapi kikirnya tetap dipertahankan. Nah inilah yang menjadi penghambat. Jadi orang tidak segenap jiwanya berkorban. Kalau segenap jiwanya berkorban, ya sholat ya mengeluarkan hartanya. Ya berkorban dengan jiwa, ya berkorban dengan harta. Itulah satu langkah menuju sukses, sahabat-sahabat sekalian. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian dengan visualisasi seperti ini. Jadi dari mulai sekarang kalau mau sukses, perbaiki dulu sholatnya. Dan Anda berusaha untuk mengeluarkan harta sedikit, sedikit saja, sedikit. Tapi konsisten, sahabat-sahabat sekalian. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita semua, bukan besar dan kecilnya yang diukur oleh Allah, tetapi konsistensinya. Kenapa? Karena dengan konsistensi itulah kita akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesuksesan yang besar di dunia dan di akhirat. Dan kesuksesan yang paling besar itu adalah di akhirat, sahabat-sahabat sekalian. Maka Allah tidak memandang besar dan kecilnya dari harta yang kita keluarkan, tapi konsistensinya. Maka ketika kita konsisten mengeluarkan harta di jalan Allah dalam jumlah yang kecil, maka kita akan meninggal tercatat sebagai ahli sedekah. Nah itulah yang akan menjamin kita menjadi orang sukses di dunia dan insya Allah di akhirat. Nah sahabat-sahabat sekalian, jadi saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi di sini. Satu langkah menuju sukses itu adalah sholat. Kerjakan sholat sebanyak-banyaknya. Maka insya Allah, Allah akan menjanjikan rezeki yang banyak. Kemudian kesimpulannya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita semakin banyak salat, maka rezeki kita akan semakin banyak. Dengan tadi, kalau kita salat itu dalam arti mengorbankan jiwa dan raga kita, mengorbankan jiwa dan harta kita. Orang-orang yang salat tidak akan kikir. Orang-orang salat pasti akan dermawan. Karena itu adalah bagian pengorbanan yang tidak terpisahkan. Jadi semakin banyak salat, maka rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan semakin banyak. Demikian juga semakin besar pengorbanan, maka rezeki akan semakin banyak. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah kesimpulan dari satu langkah menuju sukses menurut logika dari Tuhan. Demikian, semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Jikalau ini membawa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat sekalian, inspirasi itu alamatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ini tidak berkenan di sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu adalah kelemahan saya dalam memahami bahasa-bahasa logika yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi satu langkah menuju sukses adalah berkorbanlah sahabat-sahabat sekalian. Silakan berkorbanlah. Maka salat itu adalah sekecil-kecilnya perbuatan, tapi sebesar-besarnya nilai pengorbanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai, sukses dengan logika Tuhan sahabat-sahabat sekalian. Semoga dengan penjelasan ini membuka sedikit pencerahan bagi kita semua dan semoga kita dimatikan dalam keadaan muslim dan semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.